Yesaya 37 ayat 1. Iya. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Karena di sana mereka sedang menghadapi masa peperangan. Karena waktu itu ada peperangan perebutan kota Yerusalem, sehingga mereka mengalami kekalahan di sana. Mereka mengalami keterpurukan di dalam kehidupan mereka bangsa Israel, sehingga pada waktu itu Yehezkiel sempat mengalami frustasi di sana, mulai putus asa dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena dia menurut pemikirannya, kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, kami adalah bangsa daripada Allah itu sendiri. Tetapi kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu? Oleh karena itu, saudara, keadaan pada waktu zaman Yehezkiel ini adalah pada zaman yang sangat suram, keadaan yang tidak baik, keadaan yang sangat menakutkan pada waktu itu, karena mereka mengalami kekalahan dari peperangan yang sedang terjadi di dalam perebutan kota Yerusalem. Tetapi saudara, yang terjadi, bagaimana mereka bisa mengalami pemulihan kembali, bagaimana mereka bisa diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi laskar tentara yang kuat dan yang besar. Saudara, kita harus tahu, Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa kita adalah umat Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan, maka sekalipun kita mengalami keterpurukan, mengalami kesuraman dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Akan tiba waktunya Tuhan akan mengubah keadaan kita, mengubah situasi yang sedang terjadi. Tuhan akan ubah dan menjadi yang baik dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami pada waktu masa-masa zaman Yehezkiel. Saudara, dikatakan di sana pada waktu keadaan yang seperti itu, Yehezkiel mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya, mulai mengalami kekecewaan, kefrustasian dalam hidupnya. Maka dikatakan Roh Allah meliputi dia. Salah satu cara Tuhan untuk bisa mengalami pemulihan, Allah sendiri yang akan meliputi hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga dikatakan maka Roh Allah meliputi Yehezkiel, lalu dia bawa kepada lembah
saudara, Tuhan bertanya kepada Hizkiel, bukan Tuhan tidak tahu jawabannya. Dia tahu jawabannya, tapi dia mencoba bertanya kepada Hizkiel supaya dia mengetahui bahwa Tuhan sanggup mengubahkannya. Tetapi Hizkiel bertanya, hanya Tuhan yang tahu. Hizkiel yang mengakui kelemahannya, dia tidak tahu bahwa hidup atau tidak bisa atau tidak, itu tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Saudara yang dikasihi Yesus, oleh karena itu Bapak Ibu, situasi keadaan yang sedang terjadi di bangsa ini, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya bagi bangsa ini, bagi hidup kita. Karena kita supaya tahu bahwa Tuhan sanggup memberi jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan di sana, mengapa manusia di hari-hari yang seperti ini, juga manusia hari ini banyak tulang-tulang kering, banyak kehidupan yang tidak baik, yang tidak mengalami masa depan yang baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi jalan yang keluar dalam setiap kehidupan kita, karena memang manusia begitu rusak hari-hari ini. Karakter manusia sudah hampir sama dengan setan Bapak Ibu hari-hari ini. Kenapa bisa terjadi? Manusia memiliki karakter setan. Saudara tahu, karena manusia itu selalu dekat dengan setan. Kalau Anda dekat-dekat dengan setan, maka Anda akan menjadi mirip seperti setan. Tapi kalau Anda dekat-dekat dengan Tuhan, Anda akan semakin sering mirip dengan Tuhan. Oleh karena itu banyak hari-hari ini manusia mengambil alih tugas daripada setan, sehingga setannya tinggal duduk-duduk saja. Dia berkata seperti ini, tidak usah kita ganggu mereka, toh nanti sudah ribut sendiri dia itu. Karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh manusia. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, kalau kita mau memiliki kehidupan yang baik, karakter yang baik, maka belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau engkau dekat dengan setan, maka engkau akan dipakai oleh setan, dan karaktermu akan mirip seperti setan. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka akan memiliki karakter seperti Kristus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana mengalami pemulihan, mengubah keadaan, mengubah karakter kita, mengubah situasi kita yang sedang terjadi hari-hari ini. Apa dikatakan Tuhan kepada Hizkiel? Dia berkata, sekarang bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Saudara, Tuhan mengajarkan Hizkiel kepada tulang-tulang yang kering, yang tidak ada masa depan, yang tidak ada kehidupan di sana, yang ada hanya kekeringan, kesuraman di sana. Tapi Tuhan mengajarkan kepada Hizkiel, bernubuatlah atas tulang-tulang itu seperti yang kamu kehendaki, seperti yang kamu inginkan terjadi bagi mereka. Ternyata salah satu rahasia untuk bisa mengalami pemulihan dari perkataan kita. Anda mau apa dalam hidup saudara? Belajar berbuat, berkatakan apa yang Anda inginkan terjadi bagi saudaramu, bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu. Berbuatlah. Jangan engkau melihat keadaannya, jangan katakan, itu tidak akan bisa bertobat lagi. Sampai kapanpun tidak bisa bertobat. Memang sudah dari sana-sananya seperti itu. Jangan katakan itu akan terjadi, tidak akan pernah bisa bertobat. Tapi kau katakan, kuasa Allah sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Belajar memperkatakan hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Pemulihan dimulai dari perkataan kita. Kalau engkau merindukan pemulihan terjadi dalam hidupmu, maka
ubahlah cara berbicara kita, ubahlah dalam perkataan kita. Jangan membuang-buang perkataan yang tidak baik dari hidup kita. Itu yang diajarkan Tuhan kepada Yehezkiel. Perkatakan kepada tulang-tulang itu apa yang kamu mau dari dia. Maka dikatakan Yehezkiel berkata, aku mau tulang-tulang itu hidup kembali. Maka berdebuatlah atas tulang-tulang itu. Dia katakan, aku akan memberikan kehidupan kepadamu. Pada waktu Yehezkiel berkata kepada tulang-tulang itu, maka langsung bergerak tulang-tulang itu. Bersatu semuanya. Saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan, perubahan, perkatakanlah apa yang kamu inginkan dari anak-anakmu. Kalau anak-anakmu menjadi anak yang baik, perkatakan, kamu akan menjadi anak yang baik. Kamu anak yang baik. Jangan hakimi anakmu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sampaikan kebun binatang semua sama anak kita, padahal nggak tahu hidupnya juga sama dengan kebun binatang. Kalau kita sudah jadikan anak kita, berbuatlah hal yang baik bagi anak-anak kita. Perkatakan sesuatu yang baik, perkatakan berkat bagi mereka. Maka Tuhan katakan, ketika kau berbuat, maka Allah akan mengerjakan sesuatu seperti apa yang kita inginkan terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, yang apa tadi dikatakan di sana? Apa dikatakan? Kita akan lihat dulu. Yang apa tadi? Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, dia tidak tahu tulang-tulang itu tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa, tapi dia katakan, berkatakanlah. Saya belajar dalam hal ini, ternyata bukan hanya kepada manusia kita bisa bernubuat, Bapak Ibu. Kalau engkau seorang petani, engkau bernubuat dengan hasil pertanianmu, engkau melihat engkau menanam tanaman tidak berbuah, bernubuatlah, engkau harus berbuah. Dengarkan firman Tuhan, aku berkata, engkau berbuah. Dia Tuhan akan bekerja. Jangan kuduki, tapi berkatakanlah. Karena lewat perkataan kita akan menuai apa yang kita katakan. Saudara, perkataan kita hari-hari ini kita harus jelas. Ada perkataan yang abstrak dikatakan atau perkataan konkret. Kalau abstrak itu artinya luas sekali, tapi kalau konkret itu artinya tertuju. Ya, jadi kita harus bisa mengubah perkataan kita menjadi konkret hari-hari ini. Kalau kita mau, katakan saja dengan jelas. Jangan katakan kalau Tuhan kehendaki. Tidak seperti itu. Orang yang bernubuat bukan Tuhan kehendaki. Memang Tuhan kehendaki, tidak perlu lagi kalau. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan berkata, bernubuatlah, katakanlah sesuatu kepada apa yang kamu inginkan. Maka pada waktu berbuat, Yehezkiel bernubuat, dikatakan bergerak-geraklah tulang-tulang itu, karena Tuhan yang menggerakkan semuanya. Maka urat-uratnya juga akan timbul semuanya, dan mulai dagingnya ada, dan mulai kulitnya menutupinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah bekerja, Dia tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Dia tidak hanya membentuk manusia, tapi Dia bentuk karakternya, dibentuk segala sesuatunya supaya menjadi laskar yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, segera tulang-tulang itu bergerak menyatu satu dengan yang lain dan menjadi tentara yang kuat, menjadi laskar yang besar. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita sudah bernubuat, maka akan ada kegerakan yang besar, ada kuasa Allah yang akan besar terjadi atas pernubuatan kita. Apapun yang kita mau hendaki hari-hari ini. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu kita bernubuat.
jaga perkataan kita. Jangan terlalu banyak memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Kalau tidak dikatakan di banyak, yang di dalam hal banyak berbicara akan ada kesalahan, akan banyak kesalahan. Lebih baik kita sedikit berbicara, tapi itu yang memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari hari-hari ini jaga perkataan kita. Lebih banyak hari-hari ini banyak berdiam diri, Bapak Ibu, merenungkan, datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Maka saya percaya Tuhan akan berkenan atas hidup kita, dan Dia akan mengubah keadaan kita, mengubah keadaan bangsa kita, mengubah keadaan ekonomi kita,